kelima Al-Ma'idah, makanan. Yang keenam Al-An'am, binatang, dan seterusnya. Al-Quran yang menjelaskan kepada kita ada wahyu yang tidak tertulis, namanya lautan, namanya hutan belantara, namanya angkasa raya, namanya flora, namanya fauna. Seluruhnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertulis tetapi ada. Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca wahyu yang tertulis dan membaca wahyu yang tidak tertulis. Ada ayat yang berbunyi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah manusia melihat kepada onta, bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit bagaimana didirikan? Apa benda-benda langit? Apa makhluk-makhluk yang ada di langit? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung bagaimana ditancapkan? Apa yang ada di gunung? Apa saja jenis-jenis gunung? Wa ilal ardi kaifa sudihat. Apa yang ada di gunung? Bagaimana bumi berkembang? Apa yang ada di dalam perut bumi? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tubuh manusia, apa yang ada dalam tubuh manusia? Bagaimana tubuh manusia berkembang? Bagaimana dia lahir, berkembang, tua, mati, dan seterusnya? Bagaimana anatomi tubuh manusia? Allah memerintahkan kita untuk membaca kalamnya, wahyunya, kalamnya yang tertulis dan yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Jika kita bandingkan dunia dan akhirat, tentu jelas akhirat lebih berat perhatian dan timbangan kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih penting bagimu daripada kehidupan dunia. Itu kalau kita membandingkannya. Tetapi tidak ada kehidupan akhirat tanpa kehidupan dunia. Sama dengan mengatakan mana yang lebih penting, siang atau malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa an-nahara ma'asha. Tentu siang lebih penting daripada malam. Pada siang hari ada kehidupan kita, pada malam hari kita berpikir. Tetapi dengan hanya ada siang saja, maka kehidupan jelas tidak sempurna. Sama dengan syahadat. Mengakui hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak sempurna keislaman kita. Harus kita akui seorang hamba, seorang manusia, seorang makhluk yang makan, minum, berkeluarga, tidur, senang, sedih,
manusia sekali, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat tidak sempurna tanpa menyebut nama seorang makhluk seperti kita ini, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia dan akhirat, siang dan malam, Allah dan Muhammad adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita wajib punya perhatian terhadap kehidupan akhirat kita. Wa bataghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Betul, jangan lupakan dunia, tetapi maknanya bukan jangan lupa dunia. Maknanya jangan pelajari dunia. Maknanya bukan jangan kuasai dunia. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah di dunia hasanah. Kuasai dunia. Pelajari dunia, dalami dunia, ambil manfaat dari dunia, dan fil akhirati hasanah. Akhirat ada ilmunya, dunia juga ada ilmunya. Kewajiban kita menuntut, kita di sini adalah umat Islam, menguasai dan menuntut ilmu-ilmu keakhiratan dan menguasai ilmu-ilmu keduniawian. Tidak boleh umat Islam mengabaikan kehidupan duniawi. Tidak boleh. Bersama artinya dengan kita berdoa fil akhirati hasanah, dan tidak ada fil dunia hasanahnya. Dan itu mengabaikan pesan-pesan dalam Al-Quran. Apa pesannya? Pesannya agar kita membaca, menguasai, mendalami, mempelajari, menganalisis alam semesta ini. Dari menganalisis asama langit akan muncul ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu iklim, ilmu pesawat terbang, dan seterusnya. Ma'rul insi wal jinni istatatum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh tanfudhu la tanfuduna illa bismillah. Ini juga perintah untuk menaklukkan langit. Tadi ayat yang kita bacakan perintah
Kita mengenali Lusina. Di sini ada rumah sakit di Lusina. Lusina adalah seorang ilmuwan, fisikawan, ilmuwan, seorang filosof. Karyanya dipakai di barat sampai abad sekitar abad ke-17-18. Karyanya menjadi pegangan utama di fakultas-fakultas kedokteran di barat. Seorang filosof. Kita mengenal Al-Khawarizmi, ilmuwan matematika aljabar. Kita mengenal Ibnu Haytham, optiker, ahli mata. Kita mengenal Al-Jazar, ahli optik. Semuanya adalah ilmuwan dan filosof Muslim. Jadi kita selalu membanggakan periode-periode emas ketika para filosof kita, ilmuwan kita melahirkan sains. Dan sains itu dikembangkan, ditransfer ke barat, dan kemudian dia menjadi ilmu-ilmu yang berguna sampai hari ini. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita punya sejarah yang hebat. Umat Islam ini punya sejarah yang hebat. Kapan? Ketika kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada alam. Maka tidak salah di Minangkabau ini ada pepatah, alam takambang jadi guru. Artinya orang Minangkabau ini paham bahwa kalamullah, firman Allah, wahyu Allah, ada yang tertulis bernama Al-Quran, ada wahyu Allah yang bernama alam semesta. Kita tidak dituntut hanya untuk mengaji kalam Allah yang tertulis, tapi juga dari untuk mengaji dan mengkaji kalam Allah alam semesta. Maka rugi sekali umat Islam jika memandang Islam secara sempit, jika memandang Islam secara parsial. Umat Islam tidak akan pernah menjadi leader, tidak pernah menjadi pemimpin dunia ini, tidak akan pernah menjadi khalifatullah, wakil Allah, tidak pernah menjadi pengatur, hanya orang yang diatur, tidak pernah menjadi produsen, tapi hanya menjadi konsumen, pakai HP, konsumen HP, pakai mic, konsumen, pakai orang-orang yang mendalami kalamullah yang bukan Al-Quran ini, itu alam semesta, mencela seakan-akan Islam itu wahyunya cuma satu, Islam itu wahyunya dua, tertulis dan alam takambang jadi guru. Dan hari ini kita lihat betapa kita menjadi hamba-hamba, konsumen dari muslim karena kita tidak memahami wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan etos kerja
artinya mengembalikan pemahaman kita terhadap dua wahyu ini, dan kemudian mengembalikan semangat kita untuk menggali alam semesta. Wal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini, alam ini mestinya diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Yang soleh itu seperti apa? Paham Al-Quran, ngaji Al-Quran, melaksanakan ibadah, menjalin hubungan sosial. Itu hamba Allah yang soleh, berguna bagi orang lain, berguna dalam hal kesehatan orang lain, berguna dalam hal ekonomi orang lain, berguna dalam hal teknologi sains orang lain, berguna dalam hal politik orang lain. Jangan anti politik, jangan apolitis. Politik itu tidak ada dalam Al-Quran, itu merusak Islam. Sains itu tidak ada dalam Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran ini saja kalau ingin masuk surga. Merusak Islam dan merusak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Bumi ini harus dikuasai oleh orang-orang yang beriman, supaya orang beriman bisa menguasai bumi ini. Mari kita mengkaji dua bumi ini, Al-Quran dan alam semesta, tanpa harus mengerdilkan dunia, karena sama halnya dengan kita mengerdilkan malam dibandingkan dengan siang, sama dengan mengerdilkan manusia bernama Muhammad dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.